RUU Minol ini sebetulnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah ada sejak 2014 hingga 2019 dan sudah masuk dalam Balegnas. Apa yang kemudian membuat RUU Minol itu tak kunjung rampung hingga saat ini, Pak? Ya, karena DPR itu merupakan lembaga politik ya. Saya pikir tidak hanya RUU Minol saja yang mengalami ganjalan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPR. Karena anggota DPR ini kan memiliki berbagai macam background, sebagaimana fraksi-fraksi itu juga memiliki berbagai macam kepentingan. Tetapi poinnya adalah dari fraksi PKS khususnya, kenapa kami konsisten mendukung terhadap larangan minuman beralkohol, karena pertama dari secara sosial atau dari argumen sosiologis itu sangat mengkhawatirkan. Ya paling tidak angka-angka yang ditampilkan ke publik sekurangnya misalnya 58% kriminal yang terjadi di kita itu adalah faktornya karena minuman beralkohol. Tadi beberapa angka kematian, kalau kita mengacu pada angka WHO juga pada tahun 2011 maupun 2014 ini juga sangat mengkhawatirkan. Ada 2,5 juta orang yang meninggal dunia karena alkohol itu, justru 9 atau sampai 10% mereka adalah anak-anak muda usia antara 15 sampai 29 tahun. Demikian juga pada tahun 2014 itu juga kalau kita lihat dari kematian itu sekitar 3,3 juta atau kemudian sama dengan 5,9% itu adalah dari seluruh kematian dunia itu mereka akibat karena alkohol. Dan bahkan misalnya kalau kita lihat misalnya Mbak di angka di tahun 2014 itu juga data mengatakan 23% dari 63 juta anak muda kita, yaitu kurang lebih sekitar 14,400 juta anak kita itu mengkonsumsi alkohol. Jadi padahal sesungguhnya alkohol itu memiliki dampak negatif yang tidak bisa diragukan lagi, baik secara kesehatan fisik, kesehatan mental maupun kesehatan sosial. Ini semuanya berdampak. Karena itu kami konsisten mendukung terhadap pelarangan minuman beralkohol ini. Memang faktor yang kemudian membuat tidak mudahnya bahwa berbagai macam kepentingan. Saya sampaikan bukan saja pada periode 2014, sejak 2009-2014 RUU larangan minuman beralkohol itu sudah diajukan dan sudah kita bahas di Badan Legislasi. Dan kemudian pada periode 2014 sampai 2019 juga tidak tuntas meskipun sempat dibahas sampai tingkat pansus. Tapi kemudian pada periode sekarang ini juga kita baru mulai awal. Dan perlu saya sampaikan kepada publik bahwa saat ini rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol ini masih baru taraf pembuatan rancangan undang-undang, belum dibahas di dalam Badan Legislasi. Jadi para pengusul pada beberapa hari yang lalu tanggal 11 itu baru menyampaikan usulannya, jadi belum bisa dibahas di dalam DPR. Karena itu ini merupakan sesuatu yang positif ketika publik menyambut, maka berbagai macam gagasan-gagasan dan usulan yang baik itu akan menyempurnakan terhadap konsep rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Demikian. Ya, artinya masih dalam tahap awal seperti itu Pak Bukhori. Benar sekali, ya. Ya, Pak Bukhori, kita tahu bahwa terkait dengan minuman beralkohol seperti itu, ini kan juga sudah ada pengaturan tentang minuman beralkohol yang juga sudah diatur dalam KUHP misalnya. Kemudian juga dari bentuk lain seperti keputusan Presiden hingga pengaturan Menteri seperti peraturan Menteri Perdagangan. Apakah peraturan-peraturan yang ada sekarang ini tidak cukup untuk meminimalisir risiko kematian akibat minuman beralkohol, Pak Bukhori? Jadi kalau kita kaji secara perundang-undangan itu paling tidak ada 8 peraturan perundang-undangan ya. 3 sekurang-kurangnya itu dalam posisi sebagai undang-undang. Misalnya undang-undang tentang penanaman modal, undang-undang tentang masalah kesehatan, undang-undang pangan. Ini tetapi semua itu memang tidak memberikan ketentuan secara spesifik terkait dengan masalah minuman beralkohol. Itu semuanya masih di dalam kategori minuman atau makanan yang mengandung itu, atau kemudian oplosan. Tidak ada misalnya ketentuan-ketentuan. Memang ada kemudian di dalam peraturan Presiden yang terkait dengan masalah pengkategorian terhadap alkohol kategori A, B, dan C. Tetapi itu semuanya dalam rangka untuk pengendalian.
Sehingga kalau kita lihat bahkan kemudian di KUHP, baik di pasal 300, kemudian pasal 492, pasal 536, pasal 537, itu sama sekali tidak memadai. Karena larangan yang ditetapkan di dalam KUHP ini sangat diskriminatif. Pertama, tidak menyebutkan atau tidak ada larangan atau sanksi bagi yang minum beralkohol. Tetapi yang dilarang adalah menyodorkan minuman bagi orang yang sudah tampak mabuk. Tetapi kalau peminum pertama sampai mabuk, itu berarti tidak ada larangan. Sebagaimana misalnya di dalam pasal-pasal berikutnya, yang dilarang adalah tentara-tentara kelas rendah, karena mereka adalah prajurit, atau kemudian pelayannya dan seterusnya, atau kemudian seterusnya. Sehingga bahwa ketentuan-ketentuan di dalam pidana itu sangat tidak memadai dan tidak komprehensif. Nah, karena itu sebenarnya rancangan undang-undang ini memberikan satu tawaran untuk mengkomprehensifkan atau untuk menyatukan terhadap berbagai ketentuan yang sudah berlaku dan masih berserakan yang belum komprehensif, agar nanti diatur secara baik. Dan hal yang perlu diketahui di dalam rancangan ini, bahwa persoalan yang akan diangkat atau isu yang ingin dikemukakan adalah bahwa poinnya adalah bagaimana pada dasarnya minuman beralkohol itu dilarang. Memang kemudian setiap larangan itu bisa saja ada pengecualian. Nah, pengecualian inilah yang kemudian memang perlu diperdebatkan atau perlu didiskusikan sehingga menemukan satu konstruksi yang tepat. Demikian juga misalnya di dalam menentukan sanksi. Sanksi ini juga merupakan poin-poin yang masih perlu kita diskusikan agar kita mendapatkan formulasi yang lebih tepat. Yang intinya kalau suatu rancangan atau suatu larangan yang jelas-jelas menimbulkan satu kemudaratan yang sangat pasti, maka harus ada satu sanksi. Nah, di dalam membuat suatu undang-undang, tentu kita harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama, kita perhatikan dari sisi asas manfaat. Apakah undang-undang ini dikira atau memiliki manfaat atau tidak? Pasti tentu manfaatnya sangat besar, karena ini menyelamatkan anak bangsa, menyelamatkan moral bangsa, dan menyelamatkan negeri yang akan datang. Yang kedua, tentu dia harus memiliki kepastian. Nah, ketika aturan-aturan itu berserakan di berbagai tempat, maka ini akan menimbul komplikasi, menimbulkan ketidakpastian, sehingga ruang untuk mempermainkan terhadap hukum itu sangat besar, potensinya sangat besar. Dan yang ketiga adalah aspek keadilan. Kenapa aspek keadilan? Karena setiap orang hak untuk mendapatkan kenyamanan hidup, kenyamanan lahir batin, keamanan lahir batin itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga dengan demikian, bahwa konsepsi yang diajukan di dalam rancangan undang-undang larangan minum beralkohol ini memang dalam rangka untuk memenuhi kepastian hukum, dalam rangka untuk memenuhi kemanfaatan dan juga asas keadilan. Demikian. Dan bagaimana RUU Minor ini kemudian bisa mempengaruhi sektor pariwisata? Bagaimana penjelasan Anda sebagai anggota Balik, Pak? Ya, Pak Daryatmo dan Mbak Patricia, jadi kami memahami adanya dua pendekatan itu, dan dari hasil kajian terhadap seluruh produk perundang-undangan, termasuk peraturan menteri, bahkan juga termasuk peraturan daerah, provinsi, dan juga kota kabupaten, itu semuanya selama ini sudah dilakukan satu pengaturan atau pengendalian. Tetapi kan faktanya bahwa pengendalian itu tidak mampu untuk melakukan proses social engineering, proses untuk merekayasa sosial. Nah, karena itu apa salahnya kita melakukan pendekatan lain yang lebih efektif. Nah, memang kemudian bagaimana kita menjawab terhadap minoritas ini, artinya mereka yang mengkonsumsi. Maka tentunya di dalam undang-undang ini kan juga ada di pasal 8 itu kan ada pengecualian. Apakah pengecualiannya itu bagi pariwisata, pengecualiannya itu ada di tempat tertentu, pengecualiannya itu adalah tradisi, pengecualian itu adalah bagian daripada simbol peribadatan tertentu, yaitu harus kemudian dinyatakan legal di dalam undang-undang ini. Sesuatu larangan itu pada dasarnya memang
ketika dilakukan, ketika dijalankan, ketika diproduksi, ketika diedarkan adalah merupakan sesuatu yang ilegal. Akan tetapi kalau di dalam undang-undang itu sendiri menyatakan itu legal sebagai bentuk pengecualian, ya tentunya itu legal. Ya, satu contoh, terlalu banyak sebenarnya dalam konteks ini dan menjadi hal yang biasa di dalam kita mengatur berbagai macam regulasi. Pasti ada pengecualian-pengecualian. Nah, baik itu secara hukum positif maupun hukum agama, banyak sekali pengecualian-pengecualian. Nah, pengecualian itu bisa saja karena kedaruratan, atau bisa saja karena kebutuhan, atau bisa saja karena merupakan satu tradisi yang sudah tidak bisa dihilangkan. Itu semua alasan-alasan pengecualian. Tetapi kemudian kenapa diksi larangan itu dimunculkan dalam judul? Itu karena memang ya selama ini regulasi dengan cara pengendalian, cara pengaturan itu tidak sukses, tidak berhasil begitu. Nah, karena itu kita perlu memberikan alternatif yang lain. Salah satu contoh misalnya di berbagai macam peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang Dasar saja misalnya. Jadi pada dasarnya ketentuan undang-undang itu dibuat oleh DPR, pasal 20, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tetapi kemudian ada exit, ada pengecualian, yaitu pengecualian yang diberikan dalam hal kegentingan memaksa. Maka presiden bisa mengeluarkan yang namanya perpu, peraturan presiden, itu kegentingan memaksa. Itu adalah exit, ini adalah satu jalan keluar. Jadi biasa saya kira ada satu term besarnya, kalau di dalam pendekatan hukum Islam itu namanya, ada yang namanya kaidah kulliyah dan ada namanya taksis. Jadi kalau misalnya kaidah kuliahnya itu adalah pada dasarnya ini adalah boleh, kecuali yang ini tidak boleh gitu. Jadi kalau kita misalnya sebagai seorang yang beragama Islam itu, ketika misalnya orang pada dasarnya ketika sholat itu mesti harus berdiri, tapi dalam hal kakinya sakit ya boleh duduk. Nah, kalau kemudian sakitnya tidak bisa duduk, ya boleh sambil berbaring. Nah, itu pengecualian yang tadi saya katakan ada alasan-alasan pengecualian. Nah, dalam konteks ini alasannya adalah alasan sakit, darurat. Nah, kita di dalam pasal 8 itu ditawarkan atau dirumuskan pengecualian-pengecualian, misalnya di hotel bintang tertentu. Kenapa hotel bintang tertentu? Karena itu penghuninya rata-rata atau mayoritasnya adalah mereka turis-turis dari luar negeri. Lalu kemudian di tempat-tempat tradisi masyarakat tertentu, misalnya di masyarakat Sumatera Utara, masyarakat di kawasan di Manado, lalu di Bali, itu di NTT, mereka masih punya tradisi masing-masing. Nah, tradisi itu tentunya harus dilihat kearifan lokalnya. Ketika misalnya memang bisa mengendalikan dengan baik, maka itu kemudian bisa ditetapkan sebagai pengecualian. Termasuk juga pengecualian itu dalam konteks obat, itu juga dibenarkan, tapi dalam kadar tertentu. Nah, itu saya kira yang kemudian yang disebut dengan paradigma atau paradigma politik legislasi kita memang menawarkan sesuatu yang selama ini dianggap tidak berhasil dalam mengatur, dalam mengendalikan terhadap minuman beralkohol. Demikian, Mbak. Oke, baik, berarti ada pengecualian seperti itu apabila nanti RUU Minol ini kemudian akan diterapkan. Seperti itu, Pak Bukhori. Baik, Pak Bukhori dan juga Pak Sudaryatmo, kita akan lanjutkan. KI adalah diksi mungkin tidak menggunakan pelarangan seperti itu ya. Ini yang kita takutkan adalah takutnya nanti masyarakat pada saat mendengarkan RUU ini malah berpikiran kok kita segala sesuatu dilarang seperti itu. Nah, ini akan seperti apa nanti dari DPR kemudian menanggapi hal ini? Apakah mungkin dari pemilihan diksi ini saja akan menggambarkan apa yang akan dijabarkan dalam undang-undang itu, atau mungkin nantinya akan ditelaah lebih lanjut seperti itu untuk pemilihan di sini? Pak Bukhori? Pak Bukhori, kami tidak bisa mendengar suara Anda, Pak. Sorry, termute. Ya, halo, sudah? Ya, silakan Pak Bukhori. Baik. Tentu ini karena RUU ini kan masih sangat awal ya, masih dalam tahap perancangan. Ya. Nah, karena dia tahap perancangan, dia tentunya masih sangat memungkinkan dan ruangnya masih sangat luas untuk didiskusikan agar mendapatkan formulasi yang lebih tepat dan moderat gitu.
tidak dianggap sesuatu yang terlalu ekstrim. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama, secara pribadi atau secara naluri manusia, naluri ini ya, bicara naluri manusia, minuman beralkohol itu pada dasarnya memang bukan merupakan minuman biasa, bukan minuman yang dikonsumsi oleh manusia yang sehat gitu. Itu naluri tanpa bicara agama, tanpa bicara adat, tanpa bicara hukum lah, itu naluri. Nah karena itu memang pada dasarnya barang ini barang yang dilarang oleh diri kita sendiri, melarang gitu. Pertanyaannya, kenapa begitu sangat khawatir sesuatu yang memang naluri manusia itu sudah melarangnya, kok kemudian dilarang kita khawatir gitu? Justru saya curiga itu. Jadi kita sah-sah sajalah menggunakan itu. Yang kedua, tadi sebagaimana saya katakan, kalau tadi Pak Darya mengatakan bahwa Pemda saja gagal gitu ya selama ini mengendalikan. Nah, kalau itu kemudian Pemda saja gagal, dan itu bukan hanya satu-satunya contoh, artinya tingginya korban anak-anak remaja kita dan anak-anak generasi kita atas korban terhadap minuman beralkohol, baik itu korban dalam konteks sosial, korban kematian dan seterusnya begitu besar. Ini menunjukkan betapa aturan-aturan selama ini yang sudah mengendalikan itu gagal. Karena itu kita perlu ada satu alternatif lain gitu loh. Jadi mari kita uji nanti, apakah kita simulasikan sebelum ini. Karena saya secara pribadi juga tidak a priori terhadap misalnya adanya satu minuman beralkohol yang memang diatur secara ketat gitu. Tetapi kemudian ketika bahwa pada dasarnya fitrah manusia, naluri manusia saja menolak, tapi kita kemudian dibuat satu diksi larangan itu kita khawatir, maka yang dipertanyakan ada dua kemungkinan diri kita atau kemudian ada kepentingan lain. Nah kepentingan lain apa? Tentu kepentingan lain adalah kepentingan bisnis gitu. Nah ketika kepentingan bisnis, apakah kepentingan bisnis ini harus didahulukan atas kepentingan keselamatan manusia? Kan bisnis untuk kehidupan manusia. Nah, kalau untuk mengancam manusia kan berbahaya gitu. Jadi ini saya kira perlu juga didiskusikan lebih dalam. Nah, ketika misalnya memang maslahat terbesarnya itu memang tidak bisa dilarang, apa boleh buat. Tetapi kemudian yang faktanya kan seluruh regulasi ada 7-8 bahkan kalau termasuk peraturan daerah, provinsi dan kabupaten itu adalah puluhan. Itu semuanya nuansanya adalah mengendalikan dan mengatur. Dan faktanya itu adalah tidak mampu menyelesaikan persoalan moral, tidak mampu menyelesaikan persoalan masa depan anak bangsa yang itu lebih penting ketimbang persoalan masalah uang, ketimbang persoalan masalah perdagangan. Nah, bagaimana kemudian masalah perdagangan? Saya kira akan bisa. Dan bahkan di beberapa di kunjungan-kunjungan ketika mereka membuat naskah akademik ini, kunjungan di berbagai macam daerah, banyak hotel yang kemudian tidak keberatan ketika tidak ada minuman keras karena kecil ternyata itu hasilnya gitu. Nah, oleh karena itu ini mesti harus juga tidak usah terlalu kemudian dikhawatirkan dalam konteks diksi. Tetapi poin kita kan sebenarnya bagaimana masalah minuman beralkohol itu genetiknya atau DNA-nya mesti diperjelas dulu. Apa DNA? DNA-nya ini barang yang ditolak oleh fitrah manusia, barang yang kemudian ditolak oleh undang-undang, barang yang kemudian ditolak oleh agama, barang yang ditolak oleh umumnya tradisi kehidupan sosial. Nah, kalau itu kemudian nilai yang sebagian jelas itu kemudian kita kaburkan menjadi tidak ditolak, lah itu justru akan mengkhawatirkan mentalitas dan karakter anak bangsa kita ke depan. Saya kira itu lebih penting itu, Mbak. Ya, artinya nanti siapa yang akan diajak untuk berdiskusi atau diadakan rapat dengar pendapat seperti itu? Siapa saja pihak-pihak yang akan diprioritaskan, Pak Bukhari? Oh, tentu semua pihak, Mbak, semua pihak. Apalagi DPR ini kan rancangan undang-undang usulan DPR. Usulan DPR ini memiliki instrumen untuk mendengarkan terhadap masyarakat, baik secara langsung melalui rapat di DPR maupun melalui fraksi-fraksi, bahkan melalui perorangan. Jadi dengan demikian sebenarnya partisipasi publik itu kita buka sejak dari awal. Jangan sampai terjadi kecelakaan lagi, ada suatu rancangan undang-undang yang sampai kemudian selesai menjadi undang-undang masih dipersoalkan. Itu karena dipersoalkan dianggap tidak
mengakomodasi dan tidak mendengarkan suara publik begitu. Nah, ini kita jangan sampai terjadi, karena itu sebenarnya ini rancangan ini masih sangat awal, masih sangat terbuka untuk didiskusikan. Tetapi ketika kami para pengusul sebenarnya kenapa menggunakan diksi larangan? Ya tadi itu, pertama memang semua regulasi yang berjalan bertahun-tahun ini memang pengaturan dan ternyatanya gagal. Yang kedua, secara fitrah kemanusiaan, secara pribadi kemanusiaan itu kemudian sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ini bukan merupakan minuman biasa. Nah, kalau minuman suatu yang luar biasa lalu kemudian diatur, lalu pengecualinya yang boleh, kebalik itu menurut saya. Makanya ada misalnya pendekatan, kalau dalam, sekali lagi saya mengutip dalam kaidah hukum Islam itu ada am, ada khos, ada sesuatu yang sifatnya general. Semua orang, misalnya air itu kebutuhan semua manusia, karena itu mestinya air itu tidak boleh membeli. Air itu harus, kalau membeli harus semurah-murah mungkin, tapi yang terjadi apa? Sangat mahal. Tetapi kemudian minum beralkohol itu pada dasarnya bukan minuman hari-hari kita, bukan minuman semua orang, bukan minuman mayoritas orang. Nah, karena itu perlu kemudian didudukkan secara lebih proporsional. Demikian. Baik, saya